لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وكافانا وآوانا ومن كل خير أعطانا، نحمده كما ينبغي له أن يحمد ونشكره فقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita melanjutkan biiznillah ta'ala kitab atau kajian atau serial kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Masih di bab ma ja'a fir riya, di hadis terakhir dari bab tersebut, hadis Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riya, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahqiq riya ini sebagai asyirk al-khafi, syirik yang tersembunyi atau terselubung, yang sangat lembut eksistensinya, tidak zahir di anggota tubuh, melainkan sangat mungkin di batin. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini sering disampaikan oleh para asatidzah dan ulama, oleh para ulama dan asatidzah Ahlus Sunnah terutama, karena tiada seorang pun dari kita, baik da'inya maupun mad'unya, baik alimnya maupun awamnya, melainkan diuji oleh Allah Azza wa Jalla di bab ini dengan ujian yang terus-menerus, terutama bagi orang yang sering tampil atau terlihat di mata orang lain. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Abi Sa'idin al-marfu'an, ala ukhbirukum, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maka kalian aku kabarkan hal yang paling atau yang lebih aku takutkan atas kalian bagiku, bagi Rasulullah SAW, minal masihid dajjal, daripada al-masih ad-dajjal. Maka kata para sahabat, qalu bala. Bala di sini maknanya tentu atau na'am. Dan Nabi SAW kemudian berkata, asyirkul khafi, iya, yang lebih ditakuti terjadi pada atau terjangkiti pada kita kaum muslimin secara individu terutama oleh Rasulullah SAW adalah asyirik al-khafi, syirik khafi. Seperti apa? Dan beliau memberikan instance atau misal, example dari beliau adalah yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seseorang salat, mendirikan salat, kemudian menghiasi salatnya karena orang yang salat ini melihat penglihatan orang lain terhadapnya. Jadi melihat, dia tahu ada yang ngeliatin dia, dia tahu ada yang perhatikan dia.
Ini baru satu sampel dari sekian banyak sekali sampel untuk amalan-amalan soleh. Ya, jadi Rasulullah SAW menyatakan sampel ini bukan membatasi bahwasanya syirik khafi hanya terjadi pada bab salat saja, tetapi untuk umumnya seluruh amalan soleh yang zahir. Ya, bahkan sampai bab saum atau puasa yang asalnya tidak ketahuan oleh orang, itu bisa juga terwujud syirik khafi, riya atau sum'ah atau semisalnya. Taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum. Yaitu di sini Rasulullah SAW memberikan tanbih, pengingat untuk mukhatabnya, yaitu objek yang diajak bicara, yaitu para sahabat dan kita semua. Mau enggak kaum muslimin, aku kabarkan pada kalian, hal bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, hal yang lebih aku khawatirkan atas kalian, wahai para sahabat dan kaum muslimin, bagiku, indi, bagi Rasulullah SAW, dari Masih Ad-Dajjal. Rasulullah mengatakan di sini indi, bagiku, yaitu bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tinjauan beliau, karena rahmatnya beliau terhadap orang-orang beriman, sehingga beliau khawatir fitnah-fitnah terjadi pada orang-orang beriman ini. Sebenarnya seseorang semakin dia cinta, semakin ada kekhawatiran terhadap objek yang dia cintai. Dan itu wajar. Dan a'zamu fitnah, paling besarnya fitnah di atas muka bumi ini adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang setiap nabi itu memperingatkan umatnya akan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, kendati pun tidak akan ketemu umatnya dengan Masih Ad-Dajjal setiap nabi sebelum Rasulullah SAW. Tetapi kendati pun fitnah Ad-Dajjal ini sebesar-besar fitnah di ujung zaman, melainkan Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan fitnah syirik khafi yang menimpa umatnya. Kenapa begitu? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, li'anna at-takhallusa minhu sa'bun jidda. Karena untuk bertakhallus, melepaskan diri dari fitnah syirik khafi ini sangat susah. Dan ini nasihat untuk setiap individu tanpa kecuali dari kita yang akil baligh dan amalnya sudah dicatat di catatan amal. Takhallus, melepaskan diri dari fitnah syirik khafi itu sangat sulit. Bukan berarti tidak mungkin, tapi sangat sulit. Dan semakin seseorang bertauhid, maka semakin diuji dalam masalah syirik khafi, namun tentu semakin punya kuncinya karena ilmunya punya. Seseorang ketika memiliki ilmu, maka ujiannya lebih besar karena dia memiliki kuncinya. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan suatu ujian, sebenarnya Allah berikan bekal yang sepadan. Makanya seseorang diuji dengan kadar iman dia. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan yang semisal, yang demikian. Yaitu innama yubtala al-mar'u ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sekadar dengan keagamaan dia, keimanan dia. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi balaih. Kalau misalnya di keagamannya, di imannya itu ada ketebalan, maka ditambahkan ujiannya. Karena apa? Karena Allah berikan modal, kunci untuk ujian tersebut yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang imannya tipis. Makanya kata Nabi, wa in kana fi dinihi khiffah, ya, khufifa an afan, wa in kana fi dinihi riqqah khufifa anhu fi balaih.
Kalau misalnya di keimanannya itu tipis, maka akan diringankan ujiannya. Karena apa? Karena ya modal dia kuncinya ya segitu-gitu aja. Ya. Maka mungkin kita membahas tauhid dan seterusnya. Namun disitulah kita diuji, ya ikhwah dan akhwat. Disitulah kita diuji. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berikan kepada kita modal untuk melepaskan diri dari fitnah tersebut, ujian tersebut, syirik tersebut. Ya. Maka jangan merasa bahwa saya dengan ngaji ini, khalas, enggak ada ujian. Lah, malah semakin. Dan itu bukan karena Allah Ta'ala menginginkan kita terjelma, bukan. Allah kasih kita modal dan kasih kita ujian. Allah kasih kita bekal dan Allah kasih kita kemudian perjalanan ujian. Makanya dikasih bekal ilmu. Bekal kita sekarang alhamdulillah gitu. Walaupun enggak seberapa ilmu kita gitu. Ya, kalau Allah tidak kasih bekal, namun Allah kasih keburukan ujian, maka Allah Ta'ala tidak hakim, tidak bijaksana. Dan karena bijaksananya Allah Azza wa Jalla, maka seseorang diuji sekadar dengan kunci yang Allah berikan padanya. Namun kadang-kadang kunci tersebut tidak dipakai. Sebagaimana kadang-kadang ilmu itu tidak diamalkan. Semua orang tahu tawakal itu kunci, sabar itu juga kunci, tetapi apakah semua orang menerapkannya? Tidak. Padahal ada kunci itu. Makanya kadang-kadang kita itu pengen mengeksplor pendapat orang-orang mengenai musibah kita tuh seperti bagi menurut antum. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh eksplor. Sebenarnya antum punya kuncinya, hanya udah lama terbengkalai, nggak dipakai. Coba dieksplor lagi apa yang telah antum pelajari selama ini. Sebenarnya udah dapat tadinya. Banyak orang itu berkeluh kesah, curhat sana sini tentang rumah tangga lah, tentang inilah, nggak ada habisnya. Yang sebenarnya kuncinya itu dia tahu harusnya. Tadarru' ila Allah, menghambakan diri pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, khudu' dan tunduk pada Allah. Banyak hal yang sebenarnya sudah dipelajari sejak SD bahkan. Ya. Ada yang kesurupan misalnya. Orang tahu kuncinya apa? Baca Quran dan tawakal pada Allah, ruqyah. Namun kemudian kerepotan, panggil ini, panggil itu. Ustaz Ruqyah ya sunnah, Ustaz Ruqyah yang sunnah tapi agak kebidah sedikit itu ada. Dipanggil di dosa. Enggak ada habis-habisnya, akhirnya tawakalnya enggak ke Allah padahal simple. Coba antum baca Al-Qur'an, ikhtiarlah dengan ruqyah mandiri atau meruqyah dengan orang terdekat misalnya. Ya, tawakal pada Allah, mulai rajin ke masjid, banyak-banyak sedekah. Itu sebenarnya hal-hal yang udah berulang di khutbah Jumat, di kajian-kajian, bahkan sejak sekolah pun tahu gitu kan. Tapi itulah ketika kita itu sudah banyak dibekali oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diuji, namun kita lupa dengan bekal itu. Ibaratnya kita mau pergi ke misal ke Surabaya, naik bis, perjalanan sekian belas jam atau mungkin ya sekian belas jam. Ya. Kita udah bawa bekal, tapi kita masih beli dan jajan di asongan di jalanan. Oke. Nggak ada habisnya kalau kayak gitu mah. Jajan terus. Habis bekalnya kemudian diapain? Diawur-awurin, akhirnya sampai tujuan bekalnya udah basi, khalas. Maka begitu pula kita ini masalah syirik kecil ini takhallus darinya itu susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Sangat mungkin karena kuncinya ada tauhid. Banyak kuncinya itu Allah bekali. Cuman tetap susah. Susah karena apa? Pertama, belum tentu kunci itu kita gunakan, itu satu. Kedua, pas kita gunakan kadang-kadang kita nggak bisa bersabar dalam menggunakannya. Maka sebagian salaf berkata, di antara Sufyan Ats-Tsauri, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas." Tidak ada yang mujahadah, tidak pernah aku berjuang terhadap diriku atas sesuatu yang seperti berjuangnya diriku terhadap keikhlasan. Artinya ikhlas ini kata sebagian salaf aziz. Aziz ini langka, tidak ringan.
Ya. Maka Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi SAW siapa? Orang yang berkata la ilaha illallah dengan khalis, ikhlas dari kalbunya. Sabda Nabi simpel, tapi ini dalam dan juga realisasinya itu tidak sesimpel yang mungkin difikirkan oleh orang yang hanya baca terjemahannya. As'adun nas bi syafaati, orang yang paling as'ad, paling berbahagia, paling mendapatkan efek nikmat dengan syafaatku, yaitu rekomendasiku di akhirat nanti dengan izin Allah Ta'ala dan ridhonya, adalah siapa? Orang yang berkata la ilaha illallah tapi khalisan min qalbih. Jadi di sini ada dua hal. Satu, perkataan lisan la ilaha illallah, dan kedua, karakter khulus, yaitu murni dari kalbunya. Yang mana kemurnian khalisan di sini min qalbihi, maka anggota tubuhnya itu juga ikut keikhlasan tersebut. Yaitu tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Semua orang mengatakan la ilaha illallah, dari kaum muslimin semua mengatakan la ilaha illallah sampai jadi lagu dangdut bahkan kadang-kadang. Tapi apakah kemudian realisasinya nyata? Banyak yang tidak. Kenapa? Karena pertama, pemaknaan la ilaha illallah banyak dari kaum muslimin itu masih kurang benar. Itu pertama. Kedua, untuk mengilmui cabang-cabang konsekuensi la ilaha illallah itu juga belum banyak dipelajari. Banyak yang tidak belajar, banyak yang tidak belajar. Ya. Dan yang ketiga, banyaknya cinta akan dunia sehingga la ilaha illallah ini didegradasikan keberadaannya di hati hanya sebagai lipsing lisan. Jadi tadi di antara sebab yang pertama yaitu pemaknaan la ilaha illallah yang perlu dikritisi pada sebagian dari kaum muslimin. Berangkat dari apa? Pemaknaan banyak dari ahlul kalam dan juga kalangan Asy'ariyah yang merupakan bagian yang tidak sedikit dari kaum muslimin di Indonesia ini dan di belahan bumi ini. Di kalangan Asy'ariyah la ilaha illallah, terutama dari Fakhruddin Ar-Razi dan setelahnya dari kalangan Asy'ariyah mutaakhirin, mereka menganggap la ilaha illallah maknanya la khaliqa illallah. Sementara secara makna, bukan secara esensi zat, secara makna ilah dengan khaliq maknanya itu beda. Khaliq itu pencipta, Rabb ya, rububiyah, tauhid rububiyah, sementara ilah sesembahan, ma'luh, ma'bud, tauhid ubudiyah, uluhiyah. Yang sebenarnya la ilaha illallah ini adalah mengesahkan Allah dari segi peribadatan kepadanya. Sementara pemahaman mereka dan banyak dari kalangan Asy'ariyah saudara-saudara kita yaitu mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan umumnya kita. Tiada Tuhan selain Allah. Ada dua hal yang perlu dikritisi di sini. Pertama, pelafalan Tuhan di sini. Oke, Tuhan di sini maknanya apa yang kita maksud? Kerap kali Tuhan itu maknanya Rabb dalam bahasa Indonesia. Yang mana itu mengisbatkan, menetapkan tauhid rububiyah, tiada pencipta selain Allah, selesai. Ya kita tahu semua itu, tapi kan konsekuensi rububiyah adalah uluhiyah. Kalau tahu Allah Ta'ala pencipta, pemberi rizki, maka hanyalah kepadanya kita menyembah. Itu sebenarnya tujuannya, la ilaha illallah maknanya. Ya, namun berkutat mereka di tiada pencipta selain Allah. Maka orang Nasrani pun kadang-kadang juga mengatakan kayak gitu. Ya. Bahkan iblis pun mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, wahai penciptaku, mengisbatkan itu. Tapi iblis enggak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Maka la ilaha illallah dari pemaknaannya aja kadang-kadang perlu dikritisi. Kemudian tiada Tuhan selain Allah, beda dengan tiada yang berhak disembah selain Allah. Ini lebih lengkap, lebih benar, lebih mudah difahami dan lebih menuju ke esensi dan konsekuensinya. Begitu. Kemudian khalisan min qalbihi, tulus dari kalbunya, dia hanya kepada Allah, dia menghadap, menyembah, menghambakan diri.
Nah sekarang kalau misalnya orang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia itu menghambakan diri pada perempuan misalnya, pada lawan jenis, memperbudak diri padanya, dan kekhawatiran yang luar biasa kalau kehilangan akannya, sebagaimana seorang pacar dengan pacarnya, dan itu banyak terjadi di kalangan anak muda. Bahkan yang sudah tidak muda juga kadang-kadang ada yang kayak gitu, ya. Nah ini gimana? Dan kemudian Nabi SAW nanti di bab berikutnya insyaallah pada waktu mendatang akan ada hadis ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah budak atau hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian, hambanya, dan seterusnya. Kok bisa menghambakan diri? Ya, ini kata Rasulullah berarti ada penghambaan terhadap selain Allah Azza wa Jalla, bahkan terhadap uang. Tuhannya uang, mungkin enggak mungkin, itu juga orang-orang tahu. Ya. Bahkan orang-orang juga tahu bahwasanya misal pemain sepak bola, the best player, pemain terbaik dunia misalnya, Tuhannya siapa? Sesembahannya siapa? Uang atau bola. Walaupun ketika mencetak gol mungkin pakai salib apa yang enggak tahu itu namanya apa sebutannya bagi mereka, apa yang habis cetak bola terus gini-giniin gitu loh. Ya enggak tahu apa namanya, seperti itulah. Nah, misalnya itu itu simbol dan seremonial religiusnya. Tetapi pada hakikatnya hatinya bergantung pada apa? Pada bola, uang, popularitas. Itulah sesembahannya. Maka sesembahan adalah zat atau siapa atau apa yang amalan kita deminya, itulah yang kita sembah. Itu. Dan hanya kepada Allah semestinya kita beramal untuknya. Khalisan min qalbih, dengan dari kalbunya betul-betul, bukan cuma di lisan, bukan cuma euforia doang karena nyanyian dan semisalnya, atau bukan cuma sekadar seremonial zikir setelah salat la ilaha illallah bareng-bareng kemudian ya la ilaha illallah. Terusin aja lah, antum lebih faham, lebih pakar daripada anda. Ya. Betul, itu kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat thayyibah, kalimat syahadat. Tapi kerap kali kaum muslimin itu enggak dibimbing untuk memahami esensi dan konsekuensinya serta mengamalkannya. Banyak enggak dibimbing seperti itu. Benar. Lebih dibimbingnya apa? Supaya lebih fanatik kepada ormas, itu. Fanatik kepada gurunya, membela kehormatan gurunya, sementara membela kehormatan la ilaha illallah dengan menerapkan konsekuensinya itu downgrade, bawah nilainya. Tuh lihat. Makanya pengajian itu pengajian jangan cuma sebatas seremonial, melainkan harus intinya fahamnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah dan bagaimana salaf kita gitu. La ilaha illallah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wala yakfi mujarradu al-lafzi biha. Enggak cukup mengucapkan saja la ilaha illallah. Kalau itu mah semua orang bisa. Orang Yahudi aja juga bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika kita tantang, berikan challenge untuk dia. Coba bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah, bisa. Bal la budda min ikhlas wa a'malin yata'abbadu bihal insanu lillah. Melainkan juga harus dari keikhlasan dan terwujud dengan amalan yang seorang hamba itu menyembah Allah dengan la ilaha illallah. Hal yang lebih aku takutkan bagiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, berarti ini ada dua istilah. Satu Al-Masih Ad-Dajjal untuk satu zat person. Al-Masih ada dua kemungkinan makna sebenarnya. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Yang pertama maksudnya adalah mamsuhul ainil yumna, yaitu mata kanannya itu mamsuh, tertutup, yaitu buta lah gitu. Mata Dajjal ya dua. Cuman satunya ketutup gitu loh. Ya, bukan kayak bajak laut, bukan, itu beda itu. Ketutup satu mata yang kanannya ketutup, mata kirinya bukan satu mata, yaitu berarti di mukanya ada satu mata gitu kayak plankton misalnya, atau kayak
motor Scoopy misalnya, enggak lah. Ya. Bukan kayak gitu. Ya, jadi jangan bayangkan seperti itu. Lihat hadisnya kayak gimana gitu kan. Dua matanya, cuman yang mata yang kanannya itu tertutup, mamsuh, tertutup. Ya. Terusap tertutup gitu. Nah, kemudian makna kedua dikatakan oleh sebagian ulama disebut Masih, Ad-Dajjal Masih, karena Masih di sini artinya qati'ul ard, yaitu yang memotong bumi, artinya yang mengarungi bumi. Itu makna kedua. Ya, dari Al-Masih. Sebagaimana Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam itu juga maknanya dua. Imma maknanya Masih, yaitu yang masah, mengusap, menyembuhkan orang dengan izin Allah, ya, atau maknanya adalah yang travel around the world gitu, mengelilingi bumi. Karena ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam itu diburon oleh orang-orang Yahudi ketika itu, maka pergi nomaden kemana sana sini gitu loh, ya, seolah-olah itu pergi ke seluruh tempat di bumi gitu loh, seolah-olah. Makanya disebut Al-Masih. Itu dua makna. Adapun Dajjal, maka Dajjal dari kata Dajjal yang artinya kadzib, kedustaan. Dan Dajjal itu sighah mubalaghah, dinisbat merupakan sifat yang artinya sangat-sangat pendusta. Ya. Maka kalau ada orang suka berdusta, bohong terus, itu Dajjal, tapi bukan Dajjal yang versi real, bukan Dajjal yang versi seniornya, bukan. Ini masih junior, kerucilnya Dajjal gitu. Ya, kelas bawah lah, ekonomi ya. Ya. Nah, itu termasuk Dajjal juga, iya. Ya. Dan Dajjal ini khilaf di antara ulama, apakah dia termasuk golongan Bani Adam, manusiawi seperti kita, atau dia termasuk golongan jinni, dari kalangan jin, keturunan iblis. Itu para ulama beda pendapat, dan beda pendapatnya ulama dalam masalah ini tidak memberikan thamarah, buah amal. Artinya gini, kalau misalnya Dajjal itu anak manusia, sawat. Kalau misalnya Dajjal itu anaknya iblis, maksudnya keturunan iblis, sawat. Terus kenapa? Enggak ada faedah. Iya enggak, Pak? Ya enggak ada faedah. Kalau misalnya dia anak jin misalnya, ya terus kenapa? Mau antum jadikan khadam gitu? Lah antum yang terjerumus nanti. Ya kan? Kalau dia anak manusia terus apa? Mau antum dawahin, antum yang didawahin sama dia. Jadi Dajjal ini enggak penting mau dia, ya memang ada pembahasan ulama, khilafiyah ulama dengan dalilnya, tapi dari khilafiyah tersebut tidak ada buah amal gitu loh. Khalas, memang buah keyakinan, tapi keyakinan yang bukan merupakan usul akidah tentang Dajjal. Cukup imani Dajjal itu ada. Sekarang ada. Karena ada hadisnya di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Tamim ad-Dari, ya, melihat Dajjal itu, yang Nabi SAW sebut itu Dajjal itu. Melihat Dajjal, pernah. Berarti Dajjal udah hidup di masa Nabi SAW, udah ada. Cuman masih Allah Subhanahu wa taala ikat, kekang. Ya, kalau misalnya nanti pada waktunya akan Allah taala keluarkan. Jadi enggak usah, kalau dia dari keturunan Nabi Adam, masih manusia kayak kita, enggak mungkin lah, masa dari zaman Nabi sampai sekarang masih hidup sampai akhir zaman. Ya kenapa enggak mungkin gitu loh. Kalau Allah taala inginkan, ya mungkin aja. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nabi Isa aja sampai sekarang masih hidup, namun tempatnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, gitu. Jadi Dajjal ini baik dari entah keturunan Nabi Adam atau mungkin keturunan iblis, wallahu alam. Tetapi yang terpenting kita wajib imani, dia akan menjadi fitnah yang terbesar selama bumi ini ada. Ya, fitnah yang terbesar. Taib, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyirk al-khafi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyirk al-khafi. Jadi syirik ini berarti kalau kita lihat di hadis ini, syirik ada yang khafi, berarti syirik ada yang jali. Makanya syirik itu terbagi menjadi dua dari segi tampak atau tidaknya, yaitu syirik khafi dan syirik jali. Khafi itu artinya hidden, tersembunyi, hidden syirik, ya, tersembunyi, syirik yang tersembunyi. Kalau misalnya jali berarti belatan syirik, yaitu syirik yang zahir, yang tampak.
Makanya lahan dalam baca Al-Quran ada dua juga. Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu lahan kesalahan baca Al-Quran yang sifatnya jelas kesalahannya. Seperti makhrajnya yang ngawur, ya, atau lafal yang berubah maknanya. Kalau lahan khafi itu yang sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap makna atau yang masih bisa ditolerir. Seperti panjang pendeknya kurang misalnya, itu termasuk lahan bagi sebagian ulama tajwid. Walaupun bagi sebagian ulama lainnya panjang pendek itu bukan kewajiban gitu. Ada yang khilaf di antara ulama tajwid. Tapi itulah khafi dan jali. Khafi tersembunyi, jali tampak. Jali itu biasanya berupa perkataan dari perkataan syirik, ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan seperti contoh bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Itu termasuk syirik jali namanya. Yang jelas dari segi perkataan, ya tadi bersumpah dengan selain nama Allah misalnya. Ya, kemudian berkata masya Allah wa syi'ta misalnya. Ya. Atau perkataan-perkataan yang syirik akbar bisa juga, syirik jali, syirik akbar bisa juga. Ya, syirik yang terang, syirik akbar dari perkataan bisa juga. Ya. Contoh apa? Dewi Fortuna itu sedang berpihak padanya. Ini syirik jali. Syirik jali dan kebahlulan yang maksimal ini. Coba tanya ke komentator bola, biasa komentator bola kayak gitu tuh. Ternyata Dewi Fortuna sedang berpihak pada Persib misalnya, berpihak pada Viking misalnya. Pak, antum tahu enggak sih Dewi Fortuna siapa? Enggak tahu, saya cuma ngomong doang. Enggak bisa ngomong doang. Ini syirik. Oh, kamu dikit-dikit syirik. Lah situ dikit-dikit juga ngomong kayak gitu. Dewi Fortuna. Iya. Ya udah saya ganti Dewi Fortuner. Enggak usah itu merek mobil. Enggak ada Dewi Fortuna, enggak ada dewi-dewian. Enggak ada dewi-dewi Fortuna, dewi Dewa dan seterusnya. Enggak ada itu. Keberuntungan dan kesialan semua itu milik Allah, dan Allah takdir Allah Azza wa Jalla. Enggak dipakein dewi-dewian di situ. Ya, enggak boleh. Ini syirik, ya syirik. Bahkan ini bisa menjadi syirik akbar loh. Karena merasa bahwasanya ada otoritas selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesialan. Na'udzubillah min dzalik gitu loh. Ini bisa syirik besar. Ini berarti syirik apa? Jali, jelas dengan lafal. Ya. Kemudian syirik jali bisa juga dengan perbuatan. Bisa. Yaitu seperti membungkuk kepada selain Allah karena mengagungkan. Ini juga termasuk syirik yang zahir, yang jali. Ya, syirik yang zahir, yang jali. Sujud kepada selain Allah Ta'ala untuk sekarang itu syirik. Iya. Dalam rangka apa? Merendahkan diri padanya dan meninggikan yang disujudkan padanya. Nah, ini menjadi syirik, ya, syirik jali. Atau yang dilakukan oleh orang-orang Syiah kuburiyun dengan mencium-cium kuburan dengan adanya ta'zim kepada mayit, maka ini juga berpotensi syirik jali terang-terangan. Wallahu a'lam. Adapun syirik khafi itu biasanya yang ada di hati. Nah, ini bedanya. Jadi syirik jali itu biasanya di ucapan atau perbuatan zahir. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar, gitu loh ya. Adapun syirik khafi itu apa-apa yang ada di hati. Karena hanya Allah yang tahu kemudian dirinya. Dan ini tidak mesti syirik kecil. Bisa syirik besar juga gitu yang di hati. Jadi ini bukan masalah besar atau kecilnya syirik, tapi masalah syirik ini keluar atau terbit dari mana. Kalau dari lisan dan anggota tubuh, maka ini jali karena tampak. Kalau misalnya terbit dari hati, maka ini tidak tampak di zahirnya orang. Tetapi bagi Allah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak, Allah, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di langit dan di bumi. Jadi ketersembunyian atau zahirnya ini ditinjau dari apa? Dilihat orang atau tidak syirik tersebut. Nah, syirik khafi ini maka fil qalbi, yang ada terbit dari qalbu, dari qalbu.
Seperti apa? Ria. Karena apa? Ria ini tidak ketahuan niatan asalnya gitu loh. Karena tidak ada yang mengetahui di kalbu kita selain Allah Azza wa Jalla. Disebut juga syirik khafi ini syirik sarair atau syirikus sirri, syirik sirri, ya, sarair. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair. Pada hari nanti sarair, rahasia-rahasia di hati itu akan ditampakkan, diberi ujian, diuji, benar-benar ditampakkan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa hussila ma fis sudur. Yang ada di dalam dada itu akan ditampakkan, dizahirkan. Ya, wa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidak akan dia tahu jika akan dizahirkan apa yang di dalam kubur akan dikeluarkan dan yang di hati juga akan dikeluarkan. Taib inilah syirik khafi seperti apa? Nabi SAW memberikan satu sampel, satu example, yaitu yaqumur rajul fayusalli. Yaqumu ar-rajul fayusalli, dengan lafal ini, yaqumu ar-rajul fayusalli. Jadi dia berdiri kemudian fayusalli, kemudian dia salat. Artinya dia emang dari awal itu ada niatan riya, ya. Jadi dia diri kemudian dia salat. Berarti dikronologikan oleh Nabi SAW, pertama diri dulu fa, ya, dengan fa, maka kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian lagi dia menghiasi salatnya. Ada kronologinya tuh. Ya. Berarti memang orang ini udah merencanakan gitu loh untuk melakukan syirik khafi itu. Menghiasi salatnya karena apa? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia melihat ada orang yang sedang liatin dirinya. Ini syirik khafi. Ya, jadi ikhwas sekalian, syirik khafi ini riya dan sampelnya diantaranya salat. Kenapa Rasulullah SAW memberikan sampel salat? Karena ini ibadah yang paling agung dari semua ibadah dari rukun Islam dan cabang-cabang disiplin ibadah lainnya. Maka berarti kalau salat aja bisa, yang merupakan seagung-agung ibadah itu bisa dijangkiti dengan riya, yang mana itu berat ibadah tinggi gitu, maka yang lain juga bisa. Taib, ada beberapa kitab yang alhamdulillah Anda memilikinya dengan izin Allah Azza wa Jalla, yang itu berkaitan dengan masalah ikhlas. Ada beberapa kitab. Baik itu risalah doktorah, risalah kedokteran seorang alim, atau kitab-kitab yang secara independen judulnya tentang ikhlas itu ada. Anda akan membacakan beberapa serpihan kecil dari kitab Al-Ikhlasu Tariqul Khalas. Ketahuilah sebab-sebab riya ada 3, jemaah. Sebab riya ada 3. Ini khusus syirik kecil riya, ya. Sebab-sebabnya ada 3. Disebutkan oleh penulis di sini, yaitu Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizallah. Yang pertama, hubbu ladzatil hamd. Suka dengan kelezatan pujian. Suka dengan kelezatan pujian. Ini sebab pertama riya. Loh, bukannya manusia suka dipuji? Betul, tabiat manusia senang jika orang memuji, yaitu wajar. Tapi hati-hati gitu loh. Dia menyukainya apa? Menyukai kelezatannya. Suka dipuji itu normal bagi orang. Ya, sebagaimana suka dicela ya enggak suka lah. Ya kan? Itu wajar. Tapi menyukai kelezatan dari pujian itu beda, ikhwan. Beda. Makanya hubbu ladzatil hamd, bukan hubbul hamd, bukan. Kalau cinta, suka dengan pujian itu normal. Ya. Coba Anda bilang, antum jelek banget, Allah. Beneran deh, antum jelek banget. Suka berarti enggak normal. Ya. Kalau misalnya Masya Allah antum ganteng banget, suka enggak gitu? Iya, ya normal, suka. Ya iya, dibilang ganteng ya oke lah. Ya Allah, antum manusia banget. Ya normal gitu kan. Ya. Tapi dia menyukai kelezatan yang dia rasakan dari puji itu beda. Paham enggak? Jadi bukan pujiannya saja yang dia sukai, tapi apa? Sensasi kelezatan setelah dipuji itu dia tuh senang bertahan di situ. Oke, paham enggak ya? Paham insyaallah. Bedakan antara menyukai pujian dengan menyukai sensasi kelezatan pujian. Dan
senang bertahan dengan thrilling sensasi itu gitu loh. Kif. Paham ya? Ya, seperti itu. Jadi itu penyebab. Maka kalau kita punya penyakit itu, yaitu kok dipuji, kita suka mendekamkan diri di apa? Sensasi enaknya dipuji itu, maka ini bahaya. Ini yang menyebabkan riaknya banyak orang. Baik itu dai terutama. Ya, Masya Allah Ustaz, kajian antum Ustaz, kajian antum enak didengar sampai ada nangis. Sebagian orang juga nunduk karena ngantuk. Ya. Sebagian orang Masya Allah Ustaz, gitu. Pulang dari kajian kepikiran dengan kalimat itu, gitu loh. Paham nggak? Kalau suka dengan dipuji orang, ini tilka ajlu busyrul mu'min, kata Nabi SAW. Ini adalah kabar gembira untuk orang mukmin yang Allah segerakan. Dia senang, oke. Kata Nabi, man sarathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Orang yang kebaikannya membuat dia senang, keburukannya membuat dia enggak senang, itu beriman, mukmin. Jadi kalau ada orang muji, udah senang, udah selesai. Oh itu bagus, oke, enggak masalah. Tapi kalau misalnya Ustaz, Masya Allah, kajian antum Masya Allah, mau dipuji gitu kan, berbunga-bunga hatinya Ustaz. Sampai pulang kajian ke rumah itu kepikiran dengan kalam akhi fulan tadi. Ya benar ya kajian anak kayaknya gitu. Dalam hati tuh dia bertahan di situ dengan kelezatan itu. Hampir rumah ngomong ke bininya, tadi fulan ngomong kajian saya tuh gini-gini. Dia omongin terus gitu loh. Ditahan terus gitu loh. Maka ini menyebabkan riya ke depannya gitu loh. Ya karena habis itu karena datang lagi ke masjid jauh, itu bakal menagih hal tersebut. Karena apa? Sesuatu lezat yang selalu kita inginkan itu, kita akan pengen lagi. Makanya kelezatan dari pujian itu stop. Cukup senang dengan dipuji, sekali selesai stop lezatnya, nggak usah dipakai. Ya dibuang aja. Karena itu godaan syaitan nanti jadinya. Yang kedua, al-firaru minadz-dzam. Al-firaru minadz-dzam, yaitu merasa harus kabur dari celaan. Artinya ya orang memang tidak mau dicela. Tapi di antara penyebab riya adalah merasa harus selalu kabur dari celaan. Jadi enggak menerima celaan, enggak mau dikritisi. Nah itu. Ya, enggak mau ada yang nyela dia, enggak mau. Pokoknya saya harus dipuji aja. Dan biasanya yang kedua ini lahir dari nomor pertama gitu loh. Awalnya seseorang yang tidak biasa tampil biasa aja gitu. Dia kalau ada yang ngeritisin, ada yang kritik dia, ada yang mencela dia, biasa aja. Tapi kalau seseorang diawali dengan sering dipuji, kemudian dia menikmati lezatnya dipuji, itu nanti ketika dicela itu akan lebih sakit rasanya. Karena saya udah biasa dipuji, saya udah biasa nikmatin pujian. Kok ini orang ini kurang ajar nih, kok nyela saya? Kamu siapa kamu? Kok beda kamu sama yang lainnya gitu? Kenapa kamu nyela saya gitu kan? Jadi merasa dirinya itu harus enggak dicela gitu loh, enggak dikritik, enggak boleh kan? Ya, kemudian yang ketiga, at-tama'u fi ma aidin nas, yaitu tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Tamak pada apa yang di manusia. Gimana bahasanya? Tamak terhadap apa yang ada pada manusia, itulah bahasanya. Nah, apa itu yang ada pada manusia? Pujian ya, sanjungan ya, 1, 2 harta, jabatan, popularitas. Ya, semua masuk itu tuh. Pujian, anak gadisnya. Nah, itu termasuk. Ya. Itu tamak terhadap, pengen kayak gitu. Jadi pengen apa yang ada pada orang gitu loh. Ya. Khitan, viral, pengen viral. Ya itu termasuk, karena yang ada pada manusia adalah like-nya. Makin banyak like-nya itu dia makin tamak. Lah Allah kita bilang. Jadi orang itu sebenarnya orang siapapun berdakwah atau orang dalam masalah agama ya, ketika dia viral, banyak yang like dia, banyak yang subscribe dia dan seterusnya, itu sebenarnya ujiannya makin berat loh dalam masalah ini.
Ya kita sebagai orang lain husnudzan lah, semoga Allah jaga dia. Tetapi kalau kita yang mengalaminya, kita kira bahwasanya diri kita sudah ikhlas. Kita kira bahwa padahal diri kita tamak, mengharap like yang banyak, menyembah like. Padahal apa di balik like itu? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Orang pun akan lupa dengan apa yang dia like dari postingan kita, video kita. Orang lupa. Coba tanya sekarang, antum pernah buka status Facebook Anda nggak misalnya? Nah, Anda tanya ke antum, status apa aja antum like dari status Anda? Coba. Lupa kan? Karena nggak pernah Anda pikir, kayak nggak pernah antum nge-like status Anda, jangan-jangan. Hah? Suka? Apa aja yang sudah di-like, Pak? Tapi hafal nggak semuanya yang di-like? Enggak, udah nanti juga lupa. Di akhirat nggak ditanya juga. Iya. Ya gitu. Ya sebenarnya apa di balik itu udah nggak ada kelas. Nggak ada. Jadi juga tamak terhadap harta jemaah, misalnya harta orang. Ya, misalnya saya pengen jadi panitia, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi petugas di masjid, saya pengen jadi ini, karena apa? Ketamakan yang ada pada dirinya. Maka amalan-amalan berikutnya akan dipoles oleh dia. Demi apa? Demi mendapatkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyebab riya, 3 ini gitu loh. Maka kalau ini bisa kita berusaha sembuhkan dan itu sulit, insya Allah enggak riya, mudah-mudahan gitu loh. Walaupun tetap diuji juga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu. Dan riya ini termasuk syirik khafi, ya. Oke. Udah syuruk atau belum jemaah? Khalas? Taib. Berarti kalau sudah syuruk, sebenarnya banyak sekali faedah yang bisa kita bacakan, tapi cukup sampai sini. Ya, beri kesempatan buat kita semua untuk melakukan ibadah berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari syirik khafi, baik besarnya maupun kecilnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.